Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita masih mengulas permainan Danny Dubov yang berlaga di video World Rapid Team Championship 2023, di mana event ini sudah selesai kawan dan dimenangkan oleh timnya Wesley So kawan, WR Chess. Sedangkan timnya Danny Dubov Freedom ini kawan menempati posisi kedua. Danny Dubov tergabung dengan Visi Anand kawan, dan juga ada Richard Rapport, ada Vidit Santos Gujrati, dan pemain-pemain yang lainnya kawan. Sedangkan untuk timnya Wesley So kawan, kita coba kembali lagi ke standingnya. Kita lihat anggota tim dari WR Chess. Ada Wesley So, Nordibek Abdusatrop, Yanepo, Grandmaster kelas kakap semua kawan. Bahkan Grandmaster wanitanya Hoi Fan dan Alexander Kostenuk juga tergabung dengan timnya Wesley So yang memenangkan event ini. Oke, itulah kawan sedikit hasil turnamen ini kawan, di mana tim Wesley So WR Chess memenangkan event ini. Kita langsung ke papan analisisnya. Kita melihat permainan Danny Dubov kawan. Saya pilih game ke-11-nya saat menghadapi Peter Svidler, di mana Danny Dubov mendapatkan skor 7,5 dari 12 game yang dia mainkan. Mendapatkan 4 kali kemenangan kawan, 1 kali kalah dan 7 kali remis. Kita melihat permainannya saat berhadapan dengan Peter Svidler. Tadi kita sudah melihat permainan Danny Dubov kawan melawan Alexander Grischuk. Lagi-lagi lawannya adalah pecatur sesama negara asal Rusia, Peter Svidler. Dubov pegang hitam di sini kawan. Svidler mengawali dengan ready opening kuda F3, ada pion D5, pion G3, King's Indian Attack kawan, pion G6 variasi Viajento dari Danny Dubov. Gajah G2 untuk bisa segera rokade merupakan pilihan yang paling banyak dimainkan oleh putih kawan, ataupun langsung pion C4 memilih dengan pion pusat lainnya pion D4. Kuda F6, Gajah G2 merupakan pilihan utama untuk bisa segera rokade, tapi Svidler memilih dengan pion C4 terlebih dahulu. Dan hitam juga bisa melakukan hal yang sama, Viajento terus rokade yang paling umum kawan, tapi memilih pion C6 untuk perkuat posisi pion pusatnya. Dan di sini Gajah G2 agar bisa segera rokade, Gajah G7 juga rokade, tapi memilih mengeluarkan menteri ke petak A4. Dan di sini kawan, kuda berkembang ke petak D7 ataupun juga Gajah G7 langsung pertukaran pion merupakan beberapa pilihan kawan. Dubov memilih pertukaran pion dipukul pion C4. Diambil langsung dengan menteri kawan, dan di sini Gajah G7, Gajah G2. Kalaupun kalian mencoba menyerang menteri untuk mendapatkan tempo lebih cepat dengan pion-pion sayap menteri, ya memang sementara menteri ini harus menghindar. Apakah petak D3 untuk ke petak C2 kawan. Tapi memilih dengan Gajah G7 terlebih dahulu, Gajah G2, rokade. Kemudian baru sekarang pion B5. Lanjut Danny Dubov setelah mengamankan raja, langkah prinsipal sudah diambil, menyerang menteri. Sekarang untuk ekspansi pion-pion sayap menteri kawan, menteri mundur ke C3. Melanjutkan pengembangan Gajah F5 dan di sini benteng D1. Sesegera mungkin menempatkan benteng di lajur-lajur pusat kawan. Untuk dukungan pion pusatnya ada pion A5. Mulai sisir sisi menteri dengan pion-pion, mendapatkan ruang dengan pionnya kawan. Sisi menteri di sini Danny Dubov, menteri mundur ke E1. Untuk dukungan pionnya, tapi terlebih dahulu juga kosongkan ruang bagi pengembangan kuda C3-nya. Di sini Gajah C2, tempo ancam benteng kawan, posisi benteng terdesak, ada benteng naik ke D2. Dan di sini Gajah mundur kembali ke F5, baru melanjutkan pengembangan kuda C3. Bisa bermain dengan pion E4 di langkah berikutnya, dihentikan Dubov dengan kuda E4. Serang benteng, menantang pertukaran. Kalau diterima, gajahnya mendapatkan posisi yang bagus, bisa menghentikan laju pion di sini kawan. Ditolak oleh Svidler, bermain dengan langkah benteng mundur ke D1, dan Dubov mengawali pertukaran perwira lagi. Kuda pukul kuda C3 dan diambil balik menggunakan pion, tidak kawan, karena memberikan kesempatan gajah ini mencoba mengganggu posisi benteng kawan. Memilih ambil balik langsung dengan menteri sekaligus menjaga petak C2-nya. Di sini ada pion B4, usir menteri lagi. Menteri bergeser ke B3 dan Dubov melanjutkan pengembangan kudanya ke D7 di sini. Selanjutnya ada Gajah G5 untuk coba tekan pion yang di sini kawan, dan pion dilepas menteri ke B6 untuk berikan backup pada pion B-nya agar bisa bermain dengan pion A-nya. Juga memberikan tekanan kawan di sini dengan gajah, tapi masih cukup kuat keberadaan pion ini. Ada kuda, ada benteng. Kalaupun pion ini diambil oleh gajah kawan, tentu bukan pion cuma-cuma, karena hitam juga akan mencoba menyerang balik. Pion ini juga bisa jatuh. Kembali lagi ke langkah aslinya, memilih dengan langkah benteng C1 oleh Svidler, pion A4,
Di sini ada menteri bergeser ke E3, coba tekan pion yang di sini. Akhirnya di sini gajah mundur kawan untuk blokade ancaman. Kalaupun di sini kawan gajah ini ambil pion yang ada di peta E7, tentu benteng ini digeser, ancam balik gajah, dan sebagai gantinya hitam bisa mendapatkan pion yang ada di peta A2. Ini juga cukup berbahaya kawan. Nanti ada 2 pion, mayoritas hitam melawan 1 pion, hitung-hitungannya ada 1 pion yang bisa lolos di sisi menteri. Oleh karena itu di sini pion A3 terlebih dahulu dan gajah B3. Benteng bergerak naik menghindari ancaman gajah. Baru sekarang pion B pukul pion A3. Pion B ambil balik pion A3. Benteng FE8 perkuat posisi pionnya sekarang. Gajah H6 menantang pertukaran gajah Viajento ditolak oleh Dubov. Gajah F6 di sini menteri F4. Untuk berikan jalan kawan bagi pionnya bisa didorong maju ke depan. Kuda F8 pilihan Danny Dubov. Di sini ada kesempatan juga bisa geser benteng ke lajur pusat kawan. Memilih kudanya manuver ke F8. Coba cari tempat untuk mengusir menteri kawan. Dan di sini kuda ke E5 menantang pertukaran dengan gajah gelap. Pressure pion yang di sini juga kawan. Kalaupun di sini tadi putih memilih untuk bermain dengan pion-pionnya untuk mendapatkan ruang kawan. Kuda ke E6 terlebih dahulu usir menteri. Menteri mundur ke E3 dan hitam mempunyai kesempatan keluarkan benteng kawan ke lajur D. Walaupun kalian mencoba bermain dengan kuda ini mencoba bergerak sampai pusat untuk menekan pion yang di sini, gajah akan disikat kawan. Diambil balik oleh pion dan bisa melanjutkan dengan langkah pion C5 mungkin ataupun pertukaran menteri mungkin di sini. Kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih dengan langkah kuda ke pusat ke E5, kuda E6, dan di sini kuda D7 sama-sama memberikan ancaman bagi menteri masing-masing kawan. Dan pertanyaannya sekarang, apakah hitam berani atau menteri putih ini bisa dihantam oleh kuda? Tentu saja bisa. Tapi apa keuntungannya untuk melakukan pertukaran semacam ini kawan? Akan merugikan bagi hitam. Dubov memilih mundur menterinya. Kalau melakukan pertukaran menteri dengan cara seperti ini, ya akan diladeni oleh putih. Putih punya tempo untuk mengambil benteng di langkah berikutnya. Kalaupun di sini benteng coba digeser untuk berbalik ancam kuda, pion ini bisa diambil oleh gajah. Sama-sama memberikan ancaman atau tempo untuk mendapatkan benteng hitam. Kalau benteng hitam ambil kuda, gajah bisa mendapatkan benteng. Lagi-lagi posisi kuda hitam juga masih dalam tekanan oleh pion di sini kawan. Kalaupun di sini benteng hitam ini digeser ke lajur D, satu-satunya peta yang aman dari ancaman para perwira kawan di sini. Dan di sini juga, di sini bisa melanjutkan dengan langkah kuda D7. Ancam balik benteng hitam di sini kawan. Dan juga garbu gajah. Ini akan menyulitkan bagi hitam. Silahkan kalian lanjutkan sendiri kawan. Sangat mudah untuk menghancurkan hitam jika hitam melakukan pertukaran menteri dengan cara ini. Dubov memilih mundur ke peta D8. Dan kuda ambil gajah F6 skak, diambil balik oleh pion. Di sini menteri bergeser ke H4. Kalau menurut perhitungan Stockfish, menteri ke peta E3 untuk menghindari ancaman kuda. Memang terlihat ada ancaman discover kawan. Mungkin karena itulah Switzerland memilih peta H4. Dan keluarkan benteng ke lajur C untuk perkuat posisi pion. Tapi percuma, pion ini bisa jatuh kawan. Tapi langkah kuat lainnya bagi putih bermain dengan pion H3 menurut Stockfish. Tapi Switzerland ambil pion C6 langsung dengan benteng. Dan di sini kuda G5 merupakan pilihan terkuat kawan. Ataupun pion G5. Untuk bisa mendapatkan posisi yang level. Tapi di sini menteri bergerak ke E7. Sekarang putih dalam posisi yang bagus kembali kawan. Ada pion D5. Usir kuda di sini. Kalau kuda menghindar kawan, tentu ancamannya pada pion bisa jatuh di sini kawan. Ataupun pion ini bisa didorong terus maju nanti. Benteng langsung disikat oleh Dubov. Diambil balik oleh pion. Ada pion bebas yang tinggal 2 peta di lajur C kawan. Dan Dubov ambil pion A3 dengan menterinya. Melepaskan pion yang ada di peta F6. Menteri ambil pion F6. Satu langkah berikutnya bisa skakmat kawan. Nanti mungkin disusul dengan gajah di sini. Sikat kuda, tidak ada lagi yang menjaga peta G7. Bisa ancaman skakmat. Menteri ke peta E7 merupakan pilihan yang bagus untuk segera menetralisir kekuatan menteri yang berada di diagonal kawan. Mungkin menteri nanti akan bergeser kawan, menolak pertukaran tetap untuk mendapatkan kontrol di peta-peta gelap. Mungkin mundur ke peta C3, berharap ditinggal oleh kuda, bisa skakmat, bisa mendukung pionnya dari lajur C kawan. Memilih menteri C1 skak, blokade oleh gajah. Menteri ambil pion di sini. Selanjutnya gajah dikeluarkan lagi oleh Switzerland. Jelas untuk sikat kuda yang menjaga peta G7 skak mat. Menteri meluncur lagi melakukan skak di sini.
raja naik. Dan coba perhatikan posisi menteri ini juga cukup mengkhawatirkan. Awas ada ancaman seperti ini kawan. Oleh karena itu menteri kembali melakukan skak lanjut dupop blokade oleh pion F3. Di sini menteri C7 untuk kawal petak G7-nya jika gajah ambil kuda bisa dibuka baris ke-7, menteri bisa mengawal baris ke-7. Tapi di sini kawan ada jawaban terbaik dari Peter Schwittler. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik kawan. Ide terbaik di posisi ini bagi putih kawan yang ditemukan oleh Peter Schwittler. Jika kalian menemukan langkah benteng D4 ini, saya rasa sebentar lagi kalian bisa jadi Grandmaster atau paling tidak elo online kalian sudah di atas 2200-an kawan. Inilah langkah terbaik dari Peter Schwittler, menawarkan diri kawan, tapi nanti ancaman skakmat. Ide yang lain dari benteng diangkat ini apa sih? Benteng siap digeser di sini kawan. Nanti kuda akan disikat. Seumpama kalian dorong pion A3 ini kawan, maka gajah akan diluncurkan ambil kuda. Kalau diambil balik oleh benteng kawan, skakmat 1 langkah. Jika diambil balik oleh pion, benteng akan dukung menteri melakukan ancaman di sini yang sulit kalian hindari lagi kawan. Menteri harus juga menjaga petak G7 baris ke-7. Seumpama ditantang pertukaran menteri semacam ini, ya di langkah berikutnya wassalam juga kawan, skakmat. Itulah ide angkat benteng kawan, digeser ke laju F nanti. Di sini gajah C2 untuk nanti coba blokade di sini menantang pertukaran kawan, tapi sudah terlambat. Gajah diluncurkan sikat kuda. Kalau diambil balik oleh benteng, skakmat diambil balik oleh pion. Dan sekali lagi kalian pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah kelanjutan ide selain benteng digeser ke laju F, digeser kemana lagi kawan. Mungkin kalian menemukan langkah benteng C4. 2 kali benteng dikorbankan kawan. Di sini di langkah ke-39 Dani Dubov menyerah. Tentu ancamannya jika menteri ini meninggalkan baris ke-7 ambil benteng skakmat 1 langkah. Kalau menteri tetap mempertahankan diri ambil contoh bergeser ke B7, benteng bisa ambil gajah atau bahkan menteri ini bergerak ke peta E5. Persiapan nanti benteng siap diangkat, blokade juga ancaman skakmat bisa jadi. Atau kalian tadi mau ambil gajah langsung tetap putih akan menang. Dan saya rasa tak perlu kita otak-atik variasi yang lain. Mungkin kalian menemukan variasi yang lain, silahkan kalian otak-atik. Idenya menteri nanti bisa menempati peta E5, bisa benteng nanti meluncur ke baris ke-7. Ancamannya bisa amburadul hitam kawan. Di sini pun sudah amburadul hitam. Oke, itulah kawan permainan Dani Dubov pada game ke-11 menghadapi pecatur seniornya asal Rusia Peter Schwittler. Semoga permainan dari Peter Schwittler dan Dani Dubov tadi bisa memberikan masukan referensi dalam permainan Kings Indian Attack. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.